Di era digital ini, teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas kini dapat dilakukan dengan lebih cermat dan praktis, termasuk dalam mencari dan membeli produk elektronik. Berangkat dari kebutuhan tersebut, kami akan mengembangkan sebuah aplikasi toko elektronik online yang diberi nama Elektrostore. Halo semuanya, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan project Elektrostore. Sebelum masuk pembahasan fitur dan tampilan aplikasi, mari kita mulai dengan latar belakang pembuatan project ini. Halo teman-teman semuanya, dari sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan project UAS kami yang bernama Elektrostore. Elektrostore merupakan aplikasi e-commerce berbasis web yang dikembangkan menggunakan Java, Spring Boot, dan TimeLeaf untuk mendukung penjualan serta pengelolaan produk elektronik secara digital. Aplikasi ini menyediakan berbagai kategori produk seperti handphone, laptop, tablet, TV, AC, dan masih banyak lagi. Dalam pengembangannya, Elektrostore menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek, khususnya pewarisan dan polimorfisme, melalui penggunaan kelas abstrak elektronik yang diturunkan ke setiap kategori produk. Aplikasi ini memiliki dua jenis akses, yaitu admin dan user. Admin dapat mengelola produk, akun pengguna, dan pengaduan, sedangkan user dapat melihat katalog, melakukan pencarian produk, check out, serta mengatur profil akun mereka. Dengan fitur tersebut, Elektrostore dirancang agar proses penjualan dan pengelolaan produk menjadi lebih efektif, terstruktur, dan mudah digunakan. Konsep PPO yang kita gunakan pada project Elektrostore yaitu ada kelas dan objek untuk merepresentasikan data produk dan pengguna. Setelah itu ada encapsulation untuk melindungi data menggunakan atribut privat dan metode getter atau setter. Selanjutnya ada inheritance untuk pewarisan kelas elektronik ke berbagai jenis produk elektronik. Selanjutnya polymorphisme melalui metode get kategori yang diimplementasikan oleh setiap subclass. Dan terakhir ada MVC atau model view controller untuk memisahkan data, tampilan, dan logika program sehingga aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dikembangkan. Saya akan menjelaskan tentang UML. Yang pertama yaitu use case diagram. Diagram ini menunjukkan fitur utama pada sistem Elektrostore. Terdapat 3 aktor, yaitu case, user, dan admin. Case dapat melihat landing page, daftar akun, login lokal atau login Google. User dapat melihat produk, mencari produk, mengurutkan harga, menambahkan keranjang, check out, mengubah profil, dan mengajukan pengaduan. Admin memiliki akses untuk mengelola produk, stok, order, user, pengaduan, dan melihat dashboard penjualan. Yang kedua yaitu kelas diagram. Diagram ini menggambarkan struktur kelas dalam aplikasi. Sistem memiliki kelas utama yaitu user, elektronik, order, dan komplain. Kelas elektronik menjadi induk dari beberapa kategori produk seperti HP, laptop, tablet, TV, AC, blender, kulkas, dan handphone. Selain itu, terdapat controller, service, dan repository yang mengatur proses data, fitur produk, transaksi, login, dan pengaduan. Yang ketiga yaitu activity diagram sorting. Diagram ini menjelaskan proses ketika user mengurutkan produk berdasarkan harga. Sistem mengambil daftar produk, menyalinnya ke list baru, lalu membandingkan harga antar produk. Jika harga perlu ditukar, sistem akan menukar posisi produk. Setelah produk selesai, produk ditampilkan dengan urutan harga yang sesuai. Yang keempat yaitu activity diagram search. Diagram ini menjelaskan alur pencarian produk. User memasukkan keyword dan dapat memilih kategori. Sistem mengambil semua produk lalu memfilter berdasarkan kategori dan kata kunci. Jika produk ditemukan, sistem menampilkan hasil pencarian dalam bentuk grid. Jika tidak ada hasil, sistem menampilkan pesan bahwa produk tidak ditemukan. Yang kelima yaitu sequence diagram login Google. Diagram ini menunjukkan proses login menggunakan Google Out. User klik login dengan Google lalu diarahkan ke halaman login. Setelah berhasil login, sistem mengambil data user dari Google dan mencocokkannya dengan database. Jika akun ditemukan, user masuk ke halaman produk. Jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan akun tidak ditemukan. Yang keenam yaitu sequence diagram login lokal. Diagram ini menunjukkan proses login menggunakan username dan password. User mengisi form login, lalu sistem memvalidasi data melalui Spring Security dan user repository. Jika username dan password benar, user diarahkan ke halaman produk. Jika salah, sistem menampilkan pesan bahwa username atau password tidak sesuai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang output dari project UAS kami. Berikut merupakan halaman dari anggota kelompok kami. Kita masuk ke bagian login. Kita masukkan username, masukkan email, kita masukkan password, lalu kita create account jika belum mempunyai akun. Jika sudah punya akun, masuk di sini. Kita simpan password, kemudian masukkan
username, lalu password, dan sign in. Berikut merupakan homepage yang berisi tentang kategori-kategori yang ada di keranjang kami. Lalu masuk ke halaman produk. Di sini ada berbagai kategori yang kita jual seperti handphone, laptop, tab, AC, dan masih banyak lagi. Jika ingin check out, kita masukkan ke keranjang. Lalu klik check out. Check out sekarang. Masukkan nama lengkap, alamat email, dan alamat rumah, jangan lupa ya. Lalu masukkan nomor HP. Kemudian ke konfirmasi dan bayar sekarang. Proses sedang dijalankan. Lalu masuk ke halaman laporan. Jika ingin membuat laporan karena ada kendala atau masalah dari produk yang kita kirim, bisa klik kategori pengaduan. Lalu terkait perangkat yang dibeli atau apa, langsung masukkan judul pengaduan dan masukkan deskripsi masalah. Lalu isi dengan detail agar tim kami dapat mengidentifikasi masalah. Terakhir, kirim laporan pengaduan. Pengaduan berhasil diajukan dan sedang menunggu tanggapan dari admin. Saya dari anggota kelompok 2 akan menjelaskan tentang struktur repositori di GitHub. Jadi yang pertama yaitu adalah .mvn atau wrapper. Fungsinya yaitu adalah untuk membantu menjalankan Maven tanpa perlu install manual di komputer lain, menjaga versi Maven tetap sama. Folder .mvn atau wrapper digunakan untuk konfigurasi Maven wrapper agar proyek dapat dijalankan dengan mudah di berbagai perangkat. Yang kedua yaitu ada data. Folder ini biasanya digunakan untuk menyimpan data proyek. Contohnya itu adalah file.txt, .json, database sederhana, dan juga hasil penyimpanan program. Folder data digunakan untuk menyimpan data yang dipakai oleh program. Lalu yang ketiga yaitu ada src. Ini adalah bagian yang paling penting karena berisi source code utama. Biasanya di dalamnya itu berisi kelas, Java, objek, dan juga hasil implementasi dari kode Java tersebut. Lalu ada logic program, fitur program, dan juga folder src berisi seluruh source code utama program yang dibuat menggunakan bahasa Java. Lalu yang keempat yaitu adalah .git attributes, file konfigurasi Git. Fungsinya untuk mengatur format file, pengaturan atribut saat upload atau download di repository. File Git attribute sendiri digunakan untuk pengaturan atribut file pada Git. Lalu ada .gtgnore, file untuk menemukan file mana yang tidak ikut di-upload ke GitHub ya. Jadi contohnya itu seperti change, ada file build, dan juga file sementara. File .gtgnore digunakan agar file yang tidak diperlukan tidak ikut tersimpan di repository. Lalu yang keenam ada mvnb dan juga mvnb.cmd. Jadi mvnb sendiri script Maven wrapper untuk Linux atau Mac, sementara mvnb.cmd yaitu adalah untuk Windows. File mvnb dan juga nvnb.cmd digunakan untuk menjelaskan menjalankan Maven wrapper agar sistem operasi pada sistem operasi yang berbeda. Contohnya mvnb itu untuk Mac atau Linux, sementara mvnb yaitu adalah untuk .cmd yaitu adalah untuk Windows karena bisa hanya digunakan oleh Windows. Lalu yang terakhir yaitu adalah pom.xml. File ini penting pada proyek Maven yang berisi dependensi atau library, konfigurasi proyek, versi Java, build proyek. Lalu file pom.xml merupakan file konfigurasi utama Maven yang digunakan untuk mengatur dependensi dan proses build proyek. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.